Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farparsa dengan NIM 2536918. Saya akan menjelaskan tentang persekutuan hukum dan struktur sosial masyarakat hukum adat di Indonesia. Masyarakat hukum adat adalah kelompok sosial yang hidup berdasarkan hukum adat yang diwariskan turun-temurun. Hukum adat memiliki peran penting dalam menjaga keteraturan sosial dan budaya lokal. Memahami bentuk dan struktur persekutuan hukum adat, mengetahui cara masyarakat adat mengatur kehidupan sosialnya, menjelaskan hubungan antara hukum adat dan struktur sosial bangsa Indonesia. Persekutuan hukum adalah kesatuan masyarakat yang diikati oleh norma hukum adat dan memiliki kedaulatan sendiri. Kesatuan ini memiliki sistem sosial, ekonomi, dan hukum yang berada dari negara. Biasanya memiliki wilayah adat dan pemimpin adat. Contohnya nagari di Minangkabau, marga di Sumatera Selatan, kampung di Papua. Persekutuan hukum menjadi dasar kebentuknya pemerintah adat yang mengatur kehidupan warga. Ciri-ciri persekutuan hukum: ikatan genealogis atau teritorial. Anggota bisa diikat oleh hubungan darah. Tempat tinggal: memiliki aturan dan lembaga sendiri untuk mengatur warganya. Kepemilikan bersama atas tanah ulayat. Tanah adat memiliki bersama, tidak boleh dijual secara pribadi. Pemimpin adat bisa disebut kepala suku, penghulu, atau kepala kampung yang berperan menjaga keseimbangan adat. Struktur masyarakat hukum adat. Struktur masyarakat hukum adat adalah susunan sosial dan hubungan antaranggota berdasarkan nilai dan norma adat. Struktur ini menentukan siapa yang berhak memimpin, siapa yang memiliki tanah, dan bagaimana hubungan antar warga diatur. Setiap masyarakat adat memiliki struktur yang berbeda tergantung adat dan sejarahnya. Wilayah adat merupakan daerah kekuasaan bersama yang diwariskan turun-temurun. Anggota masyarakat yang diakui sebagai bagian dari persekutuan hukum adat. Lembaga adat yang berfungsi mengatur tata kehidupan, memutus perkara, dan menjaga tradisi. Norma-norma tidak tertulis yang mengatur hubungan sosial, warisan, perkawinan, dan sanksi adat. Berdasarkan genealogis keturunan, anggota berasal dari satu nenek moyang atau garis keturunan, seperti marga di Batak. Berdasarkan teritorial wilayah, anggota diikat karena tinggal di wilayah yang sama, seperti nagari di Minangkabau. Campuran: kombinasi antara ikatan keturunan dan tempat tinggal banyak dijumpai di daerah peralihan. Fungsi organisasi masyarakat adat menjaga ketertiban sosial. Organisasi adat mengatur perilaku masyarakat agar sesuai norma, mengatur hak atas tanah dan sumber daya, menentukan siapa yang berhak menggunakan atau mengelola tanah adat, menyelesaikan sengketa bermasalah, selesaikan, memulai musyawarah adat, bukan mengadili negara, melestarikan nilai budaya melalui upacara adat, hukum adat, dan pendidikan adat. Struktur sosial masyarakat Indonesia. Struktur sosial adalah pola hubungan antara individu dan kelompok dalam masyarakat. Dalam konteks di Indonesia, struktur sosial
sangat beragam, mencerminkan pluralitas suku, agama, bahasa, dan budaya. Struktur sosial mencakup pembagian peran, status, dan tanggung jawab di masyarakat. Bentuk struktur sosial di Indonesia berdasarkan etnis terdiri dari berbagai suku seperti Jawa, Batak, Dayak, dan Bugis. Berdasarkan agama, keberagaman dalam sistem kepercayaan dan ibadah. Berdasarkan ekonomi adalah perbedaan status ekonomi, misalnya petani, pedagang, pegawai, dan pengusaha. Berdasarkan pendidikan dan profesi menunjukkan lapisan sosial dan peran dalam masyarakat. Ciri khas struktur sosial Indonesia adalah toleransi, gotong royong, dan musyawarah. Sengketa tanah wilayah di Nagari Koto Malintang, Sumatera Barat. Di Nagari Koto Malintang, masyarakat adalah Minangkabau masih memegang kuat sistem tanah uluyat, yaitu tanah dalam yang memiliki bersama oleh satu suku atau kaum. Pada tahun 2018 terjadi sengketa antara masyarakat adat suku Piliang dengan perusahaan perkebunan swasta yang membuka lahan di wilayah ulayat tanpa izin adat. Perusahaan mengklaim lahan tersebut sebagai tanah nagari, sedangkan masyarakat adat menegaskan bahwa tanah itu merupakan warisan turun-temurun yang tidak boleh dialihkan tanpa musyawarah adat. Perselisihan ini memicu konflik sosial antara pihak perusahaan dan warga adat. Sengketa tanah wilayah di Nagari Koto Malintang, Sumatera Barat. Penyelesaian kasus. Penyelesaian secara adat. Para nenek, mama, tetua adat, wali nagari, dan perwakilan kaum mengadakan musyawarah adat. Berdasarkan hukum adat Minangkabau, tanah uluyat tidak boleh dijual atau disewakan tanpa persetujuan seluruh kaum. Musyawarah memutuskan bahwa lahan harus dikembalikan kepada masyarakat adat. Penyelesaian melalui pemerintah daerah. Hasil keputusan adat dilaporkan ke pemerintah daerah dan Badan Pertahanan Nasional BPN. Pemerintah kemudian mengakui status tanah tersebut sebagai tanah ulayat, bukan tanah negara, melalui surat keputusan bersama. Sengketa tanah wilayah di Nagari Koto Malintang. Kasus ini menunjukkan bahwa hukum adat masih hidup dan dihormati sebagai dasar penyelesaian sengketa di masyarakat. Penyelesaian melalui musyawarah adat dan pengakuan pemerintah menjadi contoh nyata sinergi antara hukum adat dan hukum nasional. Nilai-nilai seperti gotong royong, keadilan, dan penghormatan terhadap warisan leluhur tetap dijaga sehingga konflik dapat diselesaikan secara damai dan bermartabat. Oke, terima kasih. Assalamualaikum.